Shalom Rocketings dan shalom buat teman-teman remaja yang ada di Surabaya. Mungkin ada beberapa yang sudah kenal sama aku, mungkin ada yang belum juga, gak apa-apa. Perkenalkan, nama saya Andri Setiawan, dan by the grace of God, aku dipercaya untuk bisa melayani di Rocket Surabaya sebagai mentor dengan para jajaran mentor-mentor keren lainnya. So, jadi buat kalian yang belum bergereja lokal, ayo kita bergereja lokal di Rocket Surabaya. Dan hari ini aku dimandati sebuah tema, yaitu Impactful Life. Oleh karena itu, mari kita sama-sama buka Alkitab kita, baik mungkin yang buku maupun yang digital, it's all up to you. Kita buka di Matius 5 ayat 13 sampai yang ke-16. Matius 5 ayat 13 sampai yang 16. Aku encourage kita sama-sama membaca, tapi aku akan bantu bacakan buat kalian semua. Matius 5 ayat 13 sampai 16. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia akan diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Ayat ini adalah ayat yang sangat common dalam kehidupan kita. Kita seringkali mendengarkan ayat ini mungkin dalam Rocky atau Sunday School, mungkin dalam Rocket, atau mungkin dalam KGC sekalipun. Kita sering sekali mendengarkan bahwa kamu adalah garam dan terang dunia. Tapi alih-alih kita menjadi garam dan terang dunia, ada berapa banyak dari kita merasa minder, dari kita merasa hidup kita tidak berguna. Dan mungkin dari orang-orang sekitar bilang hidupmu gak berguna. Dari orang-orang sekitar mungkin bilang kamu tidak bisa apa. Apakah benar-benar kita adalah garam dan terang dunia? Mari kita sama-sama merenungkan hal ini. Ada satu hal yang seringkali kita lupa di dalam memahami hal ini, yaitu inside out. Input yang salah dapat mengakibatkan sebuah output yang salah. Siapa yang tahu mesin kopi otomatis? Yang mungkin ada vending mesin, atau mungkin yang pakai kapsul itu? Karena jujur aku nggak punya mesin kopi, ya kan? Hal yang paling aku tungguin ketika servis mobil di bengkel adalah mesin kopi tersebut. Karena apa? Di sana menyediakan susu coklat hangat. Siapa mungkin yang sefrekuensi sama saya? Nah, ketika aku ingin minum susu coklat itu, aku pasti pencet tombol yang ada keterangan susu coklat. Nggak mungkin aku pencet tombol yang Americano. Karena apa? Kalau aku pencet yang Americano, keluarnya Americano. Kalau aku pencet yang susu coklat, aku keluarnya yang susu coklat. Tapi pernah nggak sih kita bayangkan, ketika petugas yang biasanya merefill ya, dari tangki-tangki atau kompartemen dari susu coklat tadi atau Americano, dia tertukar. Apa yang akan terjadi ketika kita mencet Americano? Yang keluar bukan Americano, yang keluar susu coklat. Karena apa? Tertukar. Nah, itu pun juga sama dengan kehidupan kita. Apa yang kita konsumsi adalah apa yang kita keluarkan. Apa yang masuk mempengaruhi apa yang keluar. Ketika kita berpikir bahwa kita untalented, atau orang-orang sekitar kita bilang kalau kita nggak berguna, kita akan selalu merasa tidak berguna. Karena apa? Kita memberi makan hidup kita dengan hal-hal yang tidak sesuai dengan kebenaran. Tapi sebaliknya, ketika kita mengisi kehidupan kita dengan firman Tuhan, kita pasti tahu bahwa hidup kita sangat berharga, hidup kita sangat berguna. Bayangkan ya, buat apa Yesus mati bagi setiap kita? Kita pasti tahu kita adalah umat berdosa. Kita pasti tahu apa yang selalu kita lakukan adalah sebuah kesalahan. Tapi kabar baiknya, pengorbanan Kristus diperhitungkan kepada kita.
Oleh karena itu kita dimampukan untuk melakukan hal-hal yang benar, yang sebelumnya kita nggak mampu. Kita dimampukan untuk apa? Untuk hidup. Padahal sebelumnya kita mati. Kita adalah seteru Allah, kita lawan Allah, musuh Allah. Tapi sekarang kita adalah anak. Coba kita renungkan, kenapa Kristus rela mati demi dosa kita? Jawabannya adalah karena di mata Kristus kita berharga. Oleh karena itu, Rocket Teens menjadi garam dan terang dunia, memiliki kehidupan yang bermakna, impactful life. Itu bukanlah sebuah tujuan. Menjadi garam dan terang dunia adalah respon natural yang keluar dari hidup kita. Pancarannya itu natural. Karena apa? Karena kita adalah pengikut Kristus dan apa? Pribadi Allah sudah ada di dalam hidup kita melalui Roh Kudus. Ketika kita mengerti bahwa keberhargaan diri kita hanya di dalam Kristus dan kita terus mengandalkan Kristus dalam kehidupan kita, secara natural juga kita akan menjadi garam dan terang dunia. Hidup kita akan berdampak bagi banyak orang. Dan lebih dari itu, yang membuat hidup kita berdampak adalah Tuhan sendiri. Mari sama-sama aku encourage Rocket Teens, para remaja yang ada di seluruh Surabaya, mungkin seluruh Indonesia. Mari kita sama-sama sibukkan diri dengan Kristus. Mari kita sama-sama mengejar pengenalan akan Kristus. Maka dari sanalah hidup kita akan berdampak. Sehingga Injil diberitakan dan Tuhan dipermuliakan. Kejar pribadinya, bukan berkatnya. Thank you sudah menonton segmen Key Talks pada hari ini. Dan aku encourage kita untuk menonton segmen-segmen selanjutnya. Dan ada banyak sekali program yang ada di Rocket Surabaya. Makanya pantengin terus, subscribe channel Rock Surabaya, bunyikan loncengnya. Dan jangan lupa search playlist Rocket di YouTube Rock Surabaya. Saya Andri Setiawan, God bless you warga kerajaan.